Halo bro, Simba info di sini. Oke, kali ini Simba akan kembali memberikan tips seputar trading forex ya, di mana ini cukup menarik untuk kita bahas ya, yaitu terkait cara bermain scalping ya. Jika kita hafal akan pola-pola dari pergerakan candlestick, perintah-perintah dari candlestick, itu teman-teman akan lebih mudah saat ingin melakukan entry posisi. Lumbah ini kan pembahasan cuma sekitar candlestick. Kenapa kok dibahas? Nah, oke, mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu akan pola-pola ini bisa skip saja video ini nggak apa-apa. Tapi bagi teman-teman yang memang baru belajar dan ingin mendalami teknikal itu bisa simak video ini sampai selesai. Karena ini merupakan step awal untuk kita belajar forex ya. Nanti di step-step selanjutnya Simbah akan meningkatkan lagi pengetahuannya agar teman-teman juga lebih mudah memahaminya karena jika Simbah ya langsung membahas terkait SND, lalu rally base dan yang lain sebagainya, itu jika teman-teman belum mengetahui pola-pola seperti ini, itu nanti malah akan bingung ya. Jadi ini sengaja Simbah membuatkan tutorial ya, membuatkan tutorial itu dari awal, dari nolnya. Nah, jadi hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum masuk ke dunia trading, baik itu kripto ataupun forex, itu wajib mengetahui pola-pola dari candlestick. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali ya untuk pola-pola candlestick ya, untuk potensi atau sinyal bullish ataupun sinyal bearish itu banyak sekali. Tapi di sini sudah Simbah backtest semua dan hanya ada beberapa yang memang benar-benar akurat. Jadi di sini teman-teman tidak perlu melakukan backtest lagi, biar Simbah saja yang melakukan backtest ya. Jadi intinya di sini teman-teman tinggal ambil sarinya saja atau ambil yang sudah jadi saja. Nah, jadi dari sekiannya banyak ya, sekian banyak pola-pola candlestick yang ada di sini, itu tidak semuanya akurat. Oke, ini yang perlu garis bawahi ya, yang perlu digarisbawahi seperti kayak hammer, lalu doji dan yang lain sebagainya, itu masih ada potensi tidak sesuai dengan analisa sebagaimana mestinya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah yang perlu diperhatikan itu ya, itu adalah candlestick pada area ini ya. Mana tadi? Bullish Angel Wing. Nah, ini poin yang pertama karena ada dua. Yang pertama adalah yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah di Bullish Angel Wing ya, karena ini merupakan perintah atau sebuah sinyal candlestick yang sampai saat ini masih sangat akurat dibandingkan dengan pola-pola candlestick lain. Oke, jadi misalkan nih nanti ya, nanti saat teman-teman trading forex, baik itu scalping ataupun swing ya, itu bisa ditandai dengan area di mana saat market tersebut mengalami bearish, misalkan ya bearish ya penurunan, lalu di situ ada sebuah candlestick warna merah ya, lalu tiba-tiba ada candlestick warna hijau di mana candlestick tersebut sudah membreak ya. Oke nanti. Nah, sudah membreak seperti ini. Breakout dia closing, satu candlestick itu sudah closing, berarti di sini kita bisa melakukan entry buy. Oke, itu yang perlu teman-teman pahami ya. Itu kita bisa entry buy karena jika sudah ada bullish angel wing seperti ini di mana candlestick bearish di break oleh candlestick bullish, maka harga selanjutnya itu biasanya akan mengalami kenaikan. Itu sudah perintah mutlak ya. Nah, lalu selanjutnya begitupun sebaliknya. Misalkan nih, ini kan ada namanya bearish angel wing. Di mana saat market tersebut mengalami kenaikan seperti ini ya. Lalu tiba-tiba entah itu candlestick kecil ya, hijau kecil ataupun hijau besar. Nah, lalu selanjutnya itu ada candlestick warna merah yang dia bisa membreak ya, lebih gede daripada candlestick sebelumnya ya. Intinya dia bisa membreak out. Aduh, salah. Ya, membreak ya. Nah, itu berpotensi bahwa market tersebut akan mengalami penurunan. Nah, jadi teman-teman nggak usah pelajari berbagai macam jenis candlestick ya. Pola-pola candlestick ya seperti doji, hammer, dan yang lain sebagainya. Karena jika kita mempelajari itu banyak sekali, nanti bisa-bisa kepala teman-teman itu botak ya. Karena nggak bisa ngafalin seluruh candlestick. Nah, jadi teman-teman ambil intinya saja. Ini sudah sudah Simbah seleksi ya, dan ini merupakan candlestick yang paling akurat. Oke. Nah, jadi tinggal teman-teman lihat saja nanti market tersebut baik itu forex ataupun kripto ya. Lihat pergerakannya. Misalkan dia mengalami bullish market ya, bullish lalu tiba-tiba ada pola bearish angel wing ya, di mana ada sebuah candlestick gede breakout ya, membreakout candlestick sebelumnya.
Nah, itu berpotensi mengalami bear market ya, dan nanti teman-teman bisa open posisi setelah candlestick warna merah itu closing ya. Setelah closing teman-teman di sini bisa melakukan open posisi short. Begitupun juga sebaliknya. Nah, setelah ada namanya bullish angel wing, setelah dia membentuk pola bullish angel wing dan dia sudah sepenuhnya terbentuk ya, dia bisa membreakout di candlestick sebelumnya, itu teman-teman bisa melakukan open posisi buy. Itu merupakan sinyal positif yang sangat-sangat bagus sekali untuk kita bisa melakukan entry. Dan untuk selanjutnya adalah ini Marubozu ya, atau kita menggunakan sinyal dari bullish Marubozu atau bullish Moru lah, enaknya ngomong lah ya. Nah, dimana jika teman-teman menemukan satu candlestick di mana candlestick tersebut penuh ya, saat market tersebut mengalami penurunan lalu muncul satu candlestick warna hijau di mana candlestick tersebut tidak ada sumbunya, baik itu sumbu atas maupun sumbu bawah, itu merupakan potensi untuk market tersebut akan mengalami kenaikan ya. Itu sudah positif kalau itu. Tetapi yang disayangkan di sini adalah di forex ataupun di kripto itu jarang sekali ketemu momentum seperti ini. Ya, kebanyakan candlestick itu pasti ada ekornya. Nah, lalu bagaimana cara kita tahu bahwa market tersebut akan mengalami pola pembalikan arah? Sebenarnya cukup simpel, kita hanya perlu menggunakan dua pilihan ya, atau dua sinyal ya, yaitu di mana saat sudah membentuk sebuah pola seperti ini ya, meskipun ada ekor, yang penting dia sudah ada dua ya, sudah ada dua candlestick dengan ukuran besar-besar atau batangnya itu sama lah, kurang lebihnya sama dengan batang sebelumnya ya, seperti yang dua tak lingkarin ini. Nah, ini sudah menjadi sebuah sinyal di mana itu waktu yang tepat untuk kita melakukan open buy ya, atau open long. Begitupun sebaliknya, misalkan market tersebut mengalami kenaikan lalu muncul sebuah candlestick besar-besar seperti ini, atau kalau aku sering bilangnya sih double Moru ya, cuman nggak tahu kalau orang lain itu bilangnya apa. Kalau udah muncul double Moru seperti ini ya, double Moru bearish ya, berarti market tersebut berpotensi mengalami penurunan. Jadi setelah candlestick kedua itu close, kita bisa melakukan open posisi. Meskipun di beberapa bagian itu banyak sekali ya, seperti trade in setup, lalu bullish harami, dan yang lain sebagainya, itu teman-teman nggak usah banyak terlalu pelajari ya, karena jika dipelajari semua itu pasti akan membuat kepala pusing dan bisa-bisa rambutnya nanti malah rontok. Jadi kita ambil intinya saja atau hal-hal yang paling penting ya, seperti contoh nih ada trade out setup ya. Nah, ini jika kita perhatikan ini ya, kalau Bang Al bilang sih ini seperti bullish angel wing ya, dimana satu candlestick warna hijau dia telah membreak candlestick sebelumnya ya, candlestick bearish sebelumnya. Begitupun sebaliknya, di sini candlestick warna merah itu telah membreak candlestick warna hijau yang memberikan sinyal bahwa market tersebut akan mengalami penurunan. Nah, jadi intinya itu seperti itu saja ya, jadi nggak usah dipelajari semua, karena nanti jika dipelajari semua itu teman-teman malah bingung, oke? Dan jika kita langsung praktek ke marketnya ya, atau ke chartnya, nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini ada sebuah pola di mana ini merupakan pola bearish angel wing ya, di mana ada sebuah candlestick warna merah itu telah membreakout candlestick warna hijau sebelumnya, berarti menandakan bahwa momentum bullishnya itu akan berubah menjadi momentum bearish. Nah, jadi nanti setelah closing candlestick warna merahnya, teman-teman bisa langsung melakukan open posisi. Itu merupakan contoh dari bearish angel wing candle. Nah, lalu selanjutnya adalah contoh dari bullish angel wing ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ini merupakan pola dari bullish angel wing di mana satu candlestick warna hijau itu telah membreakout candlestick warna merahnya. Berarti ini memiliki pertanda bahwa potensi market tersebut akan mengalami kenaikan. Lombah, tapi kok dia mengalami penurunan lagi kan setelah ada bullish angel wing? Karena teman-teman di sini ada namanya area swing ya. Ini kan dia low, terus higher high, terus lower low ya. Tetapi dia tidak bisa kejebol. Bentar. Oke, jadi ini merupakan low, higher high, lower low. Nah, jika dia ingin melanjutkan momentum kenaikannya, dia harus bisa membreakout area resisten ini atau area swing terdekatnya. Dia harus bisa naik ya, minimal naik kayak ginilah ya, naik. Dia bisa ngebreak ya,
lalu retest, baru dia melanjutkan momentum kenaikannya. Tetapi karena di sini dia hanya mampu sampai sini saja, maka masih ada kemungkinan besar untuk melanjutkan momentum bearishnya. Intinya jika teman-teman sudah open posisi ya, di sini teman-teman sudah open posisi, maka teman-teman sudah bisa mendapatkan profit. Ya, kurang lebihnya seperti itu saja sih jika kita mengacu ke marketnya. Pokoknya intinya yaitu kalau sudah ada candlestick warna hijau itu telah membreakout candlestick warna merah sebelumnya di saat momentum itu mengalami penurunan. Oke, kita tarik lagi ke atas dikit. Nah, di sini kan ada juga nih. Ini kan ada penurunan lalu ada candlestick warna hijau gede. Cuman candlestick warna hijau ini dia tidak mampu melebihi candlestick warna merah sebelumnya. Berarti momentumnya itu masih kuat mengalami penurunan. Oke. Lalu selanjutnya ini teman-teman juga lihat sendiri. Nah, ini ya, ada candlestick warna merah, candlestick warna hijau ini agak gede, cuman dia tidak bisa membreakout. Berarti momentumnya itu masih dalam keadaan turun. Tetapi jika sudah ada pola seperti ini, ya, pola seperti ini di mana ada candlestick warna hijau itu telah membreak pada candlestick warna merah sebelumnya, berarti momentum selanjutnya itu akan mengalami kenaikan. Sesimpel itu saja jika kita mempelajari pergerakan pola-pola dari candlestick. Nah, jadi ya teman-teman pelajari dulu untuk beberapa cara, yaitu tepatnya memahami bagaimana mencari area bullish engulfing dan juga bearish engulfing, karena ini merupakan salah satu cara untuk memudahkan kita untuk melakukan trading. Oke, salam dari saya, Simbah Info.